Pasar camilan belalang dunia diprediksi bakal tembus ratusan juta dolar. Tapi siapa sangka, sebagian besar pasokannya justru datang dari rumah kaca sederhana di pedesaan Tiongkok. Di tempat-tempat inilah, ribuan belalang dibudidayakan dengan telaten. Aktivitas pemberian pakan dilakukan secara rutin, menjaga siklus pertumbuhan tetap stabil. Menariknya, peternakan belalang di Tiongkok sudah mulai mengadopsi teknologi. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan rel kecil di dalam rumah kaca untuk menyebar rumput secara merata ke koloni belalang. Hemat waktu, hemat tenaga, dan tentu saja, lebih efisien. Saat ini, ada ratusan, bahkan kemungkinan lebih dari 1.000 peternakan seperti ini tersebar di berbagai wilayah Tiongkok. Tapi kenapa belalang? Jawabannya simpel. Mereka tinggi protein, rendah lemak, dan mudah dipelihara. Dalam bentuk kering, kandungan protein belalang bisa mencapai 65%, lebih tinggi dari daging sapi. Selain itu, belalang betina bisa bertelur ratusan butir dalam satu musim, dan dalam waktu 2 bulan saja, anak-anaknya sudah siap panen. Ini artinya, dalam 1 tahun, satu koloni bisa dipanen berkali-kali. Biaya produksinya juga rendah, karena sebagian besar peternak menanam pakan belalang di sekitar lokasi peternakan mereka. Jadi semuanya bisa dilakukan mandiri, dari tanam rumput sampai panen belalang. Belalang yang sudah dipanen bisa dijual untuk berbagai keperluan. Ada yang dikirim ke pabrik dalam kantong jaring untuk dijadikan pakan ternak, ada juga yang langsung diolah untuk konsumsi manusia. Tapi yang unik, di beberapa pasar tradisional di Tiongkok, belalang bahkan dikirim hidup-hidup. Mereka dimasukkan ke dalam kantong jaring, dan pembeli bisa langsung memilih yang masih aktif bergerak. Katanya, belalang segar punya rasa lebih gurih dan tekstur lebih renyah kalau digoreng. Buat sebagian orang, ini mungkin aneh. Tapi buat pelanggan setia, ini justru daya tarik utamanya. Padahal, kalau mundur ke beberapa tahun lalu, ide beternak belalang ini sempat dianggap gila. Siapa yang mau ternak serangga? Tapi seiring makin tingginya kebutuhan protein alternatif dan krisis pakan global, pelan-pelan tren ini mulai dilirik. Sekarang, bukan cuma pelaku tradisional yang bermain di bidang ini. Banyak investor dan startup ikut turun tangan. Bahkan ada inkubator bisnis khusus untuk budidaya serangga. Jadi apa yang dulunya dianggap aneh, sekarang justru jadi peluang emas. Mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Makan serangga? Tapi ini bukan cuma soal selera, ini juga soal masa depan. Ketika populasi dunia terus bertambah dan sumber daya semakin terbatas, kita butuh solusi pangan yang berkelanjutan. Dan belalang adalah salah satu jawabannya. Jadi, kalau suatu hari kamu ditawari camilan belalang goreng, berani coba? Siapa tahu, dari gigitan pertama, kamu justru jadi penggemarnya.